Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Kali ini pick a card ya, seperti biasa. Aku pengen tahu ya, bagaimana kalian di mata orang-orang ya mengenai perekonomian kalian. Sekali lagi, bagaimana orang-orang menilai kehidupan kesejahteraan kalian, perekonomian kalian, seperti itu, oke? Aku akan ambil 4 kartu di sini ya. Oke, aku akan ambil 4 kartu untuk kalian pilih, teman-teman ya. Jadi aku mau tahu ya, bagaimana penilaian orang-orang, tentang kesejahteraan perekonomian kalian, teman-teman. Bagaimana menurut penilaian orang-orang? Dan ini aku secara garis besar aja ya, umum aja ya, oke? Karena ini sifatnya general reading yang aku tarik energi kolektif dari berbagai kelahiran ya. Oke. Ini ada 4 pilihan kartu di sini. Silakan dipilih sesuai intuisi kalian. Sekali lagi, bagaimana orang-orang menilai tingkat kesejahteraan perekonomian kalian, keadaan kalian di mata orang-orang gitu loh ya. Ini general reading yang aku tarik dari berbagai kelahiran. Kalaupun resonate pasti kecil sekali ke resonatannya, atau bahkan bisa jadi sama sekali bukan energi kamu ya. Teman-teman, untuk konsultasi pribadi ya, langsung aja pendaftaran di nomor WhatsApp aku di sini di 0822 3439 0339. Tapi harga ini tidak berlaku ya, sudah tidak berlaku. Jadi hanya berlaku di nomor WhatsApp-nya saja. Di nomor untuk konsultasi itu chatting ya, pendaftaran lewat chatting, nggak boleh telepon ya. Dan ini sekali lagi udah nggak berlaku karena kemarinnya saya sudah kompromi banget dengan kalian di sini. Jadi aku sangat berterima kasih kepada kalian subscriber aku ya. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah konsultasi dengan saya, setia konsultasi dengan saya ya. Bahkan kemarin ada harga 60.000 aja untuk telepon, bahkan pernah 1 bulan kemarin 50.000 aja untuk telepon selama 30 menit, dan telepon selama 15 menit 60.000 aja. Ini murah banget, padahal rata-rata kalau konsultasi itu minimal 400.000 tuh paling murah ya. Di atas itu udah hal yang biasa. Nah, sedangkan saya harga murah ini ya, pokoknya selama 4 bulan harga saya gila-gilaan, 50.000, 60.000 udah bisa telepon ya. Nah itu kemarin, sekarang udah nggak berlaku ya. Kenapa? Kemarin saya sudah mau berkompromi dengan kalian ya. Seperti yang saya jelaskan kemarin ya, saya ada kesibukan di luar YouTube ya, di luar konsultasi saya ada kesibukan. Saya ada 2 perusahaan yang saya jelaskan kemarin. Saya sibuk di 2 perusahaan itu ya. Tapi dibalik kesibukan saya di dua perusahaan tersebut, saya masih mau membantu dengan harga yang murah banget, dan ini gila-gilaan ngantri ya. Saya capek-capek, banyak antrian, yang saya dapatkan kecil sekali. Itu sudah kompromi saya ya. Ya, saya niat ngebantu aja kemarin selama 4 bulan itu ya. Kalau sekarang saya sudah nggak bisa lagi berkompromi lagi, saya kewalahan. Yang pertama, saya ada 2 perusahaan. Sekarang ini saya nambah perusahaan lagi ya, di perusahaan keramik. Jadi udah semakin sibuk sayanya ya. Jadi saya capek-capek, yang saya dapatkan kecil, padahal saya ada pekerjaan juga gitu loh. Oke. Jadi mohon pemaklumannya, kalau harga kompromi ini sudah tidak berlaku, tapi untuk pendaftaran tetap di nomor ini ya, teman-teman. Kalau masih bingung silakan di pause, atau kalau enggak kamu ulang dari awal, karena aku tidak mau berlama-lama dengan durasi. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1, bagaimana penilaian orang mengenai kesejahteraan perekonomian kalian, keadaan kalian ya. Ini ada kartu The Hangman. Oh. Jadi orang-orang di sini, teman-teman, percaya ya kalau kamu itu sebenarnya punya semangat untuk bekerja keras. Kamu dianggapnya orang yang mengimpikan atau memiliki cita-cita ya.
Di kepala kamu itu tidak kosong, tapi ada keinginan, tapi ada target, ada cita-cita yang ingin kamu capai, gitu loh. Ya, mungkin kamu terlihat santai kata orang-orang, tapi sesungguhnya di otak kamu, di kepala kamu ingin gitu loh ya. Apalagi kamu melihat ya orang-orang misalnya, wah itu kok bahagia ya perekonomiannya, kok sejahtera ya, bla 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 bla. Saya harus begitu. Nah, gitu loh. Tapi kamu tidak bisa sekarang, kata dia. Kalau kamu ingin tahu bagaimana Kak penilaian orang-orang saat ini, kalau saat ini di mata orang-orang kamu masih sedang jatuh. Sekali lagi, kamu masih sedang jatuh saat ini. Seandainya kamu apa ya, berpura-pura bahagia, misalnya di media sosial ya, kamu misalnya apa ya, kira-kira apa ya, oh ya, alhamdulillah nih aku udah bisa beli ini, beli itu, bla 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 gitu ya. Orang tuh nggak yakin gitu loh. Ya, orang tuh nggak yakin. Ada aja alasan kamu untuk mempercayakan orang-orang bahwa kamu ingin dikata berhasil gitu loh. Ya, seperti itu. Tapi kamu nggak bisa buktikan, nggak ada bukti gitu loh. Oke, nggak ada bukti. Tapi di kepala kamu itu ada keinginan untuk sukses, kata mereka ya. Oke, aku akan klarifikasi kartu The Hangman ini. Tuh kan, ya. Jadi kamu masih belum, saat ini belum sukses, ya, kata orang-orang ya. Tapi bukan berarti kamu itu kemudian tidak semangat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bukan berarti kamu itu tidak ada target untuk mencapai sebuah kesuksesan. Bukan berarti tidak ada pikiran kamu mencari cara-cara ya, celah-celah untuk bisa terobos gitu teman-teman, untuk mencapai sebuah kesuksesan. Nah ya, pasti di pikiran kamu itu ada banyak pilihan untuk mencapai terobosan kesuksesan. Jadi kamu nggak tinggal diam ya. Tapi untuk saat ini di mata orang-orang kamu belum berhasil, kamu masih kegagalan gitu loh ya. Nah ya, pasti kamu nggak tinggal diam di sini ya. Ini ada kartu Knight of Cup. Pasti kamu coba ini, coba itu, coba ngelamar di sana, ngelamar di sini gitu loh ya. Cuman kamu masih belum menemukan saat ini. Mungkin kamu belum waktunya, kata mereka ya. Tapi apa ya, kartu Seven of Wands ini mengartikan kamu tipe orang yang gak putus asa. Orang-orang itu yakin ya bahwa kamu pasti udah ngelamar ke A, B, C, D, E, cuman mungkin kamu belum diterima lah ya, belum tercapai lah keinginan kamu tersebut. Tapi kamu tipe orang yang semangat, kamu terus berjuang. Nah ya, lelah ada sebenarnya di pikiran kamu ya, di pikiran kamu lelah sebenarnya ada. Cuman terkadang kamu itu apa ya, kalau berbicara itu ya, kalau berbicara suka yang berlebih gitu loh di sini ya, tidak sesuai dengan kenyataan di sini ya, suka berbicara berlebih, tidak sesuai dengan kenyataan, atau kamu tidak punya fakta di sini ya. Sebenarnya pikiran kamu itu bingung ya dengan aku harus bagaimana nih gitu loh, tindakan apa yang harus aku ambil. Nah saat ini kamu belum ibaratnya kamu belum menemukan pekerjaan yang cocok, yang pas, yang benar-benar buat kamu itu sejahtera, berhasil mencapai kesuksesan tuh belum kamu dapatkan di sini. Itu sih. Jadi teman-teman, kalau semisal kamu ya, mohon maaf kan banyak kan ya kayak di media sosial, dia pura-pura kaya hanya dengan menunjukkan, wah aku bisa beli barang ini, padahal belum tentu barang itu miliknya ya. Ya, nggak ada bukti gitu loh, nggak ada bukti di sini. Omong doang ya. Nah, itu bicaramu besar di sini. The Emperor, kurang berpikir panjang ya, rada-rada ceroboh kayak gitu. Padahal itu bisa membahayakan kamu sendiri gitu loh.
Padahal orang-orang yakin gitu kalau kamu tuh sebenarnya belum sukses di sini. Tapi orang-orang yakin kalau kamu tuh suatu nanti akan sukses, teman-teman. Kenapa? Karena kamu punya semangat yang sangat gigih gitu loh untuk mencapai sebuah kesuksesan. Orang-orang tuh yakin gitu kalau kamu tuh punya target dan semangat di sini ya, punya cita-cita yang ingin dicapai. Cuman belum saatnya ya. Cuman bagusnya kamu tipe orang yang terus berjuang di sini. Nah, itulah ya. Itulah orang-orang menilai tingkat perekonomian dan kesejahteraan kalian. Ya. Oke. Aku nggak bisa langsung berkata, teman-teman kamu dealing dengan, nggak bisa ya. Itu aja di sini. Lagian nggak bisa seperti itu karena ini aku tariknya semua orang. Oke. Jadi bagaimana orang-orang menilai kamu, kan semua orang kecuali berpasangan ya, baru aku tarik gitu loh. Oke, tentang asmara gitu ya. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 2, bagaimana orang-orang menilai kesuksesan kamu di sini ya. Dan kesejahteraan kamu hingga saat ini ya. Ini ada kartu wow ya, Nine of Cup, bagus nih kartunya di sini, bagus di sini. Jadi orang-orang menilai kamu sudah pada keberhasilan di sini ya, tapi orang-orang itu nggak yakin keberhasilan itu hasil jerih payah kamu gitu loh. Maksudnya kamu menikmati kebahagiaan tersebut gitu ya. Orang apa ya, kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan yang ingin orang-orang capai pada umumnya ya, dan kebahagiaan yang belum orang-orang capai pada umumnya itu udah kamu capai gitu loh. Tapi di sini bukan dari hasil kerja keras kamu. Kemungkinan ini anggapannya warisan kek gitu ya, mungkin dari mbah-mbahnya kek, orang kaya gitu, orang sukses ya, atau emang udah punya usaha yang banyak, bagus usahanya, atau dari orang tua kamu gitu loh. Jadi bukan usaha kamu seperti itu ya, bukan usaha kamu di sini. Nah, kamu tuh udah tinggal menikmati di sini gitu loh. Jadi orang-orang tuh menilai kamu cukup sejahtera ya, teman-teman. Cuman kamu orang-orang tuh menganggap kamu bukan tipe orang yang produktif di sini. Kamu bukan tipe orang yang apa ya? Gini loh ya, kamu terlahir dari keluarga yang cukup potensial. Sekali lagi, kamu terlahir dari keluarga yang cukup potensial di sini. Cuman penilaian orang tentang kamu, tentang diri kamu sendiri, kamu itu tidak produktif gitu. Jadi mohon maaf kasarannya ya, seandainya kamu terlahir dari keluarga yang kekurangan seperti itu, ya pasti gitu-gitu aja kehidupanmu. Kamu gak akan bahagia. Kenapa? Karena kamu bukan tipe orang yang produktif, kata orang-orang. Jadi tuh kamu maunya udah siap, ibaratnya kalau makanan tuh udah siap, siap saji gitu loh, teman-teman. Udah siap santap maksudnya ya, siap santap, bukan siap saji, siap santap kayak gitu. Ibarat makanan udah tersedia. Kamu pengen makan enak gitu ya, itu udah tersedia di meja gitu loh. Nah, kamu sendiri tuh males untuk belajar masak, males untuk mempersiapkan, males untuk pergi ke pasar belanja bahan makanan, males untuk belajar bagaimana cara masak makanan gitu loh. Paham ya? Jadi seperti itu di sini. Jadi kamu bukan tipe orang yang produktif, tapi seperti faktor keuntungan gitu ya. Faktor keberuntungan dari keturunan seperti itu ya. Tuh kan. Cuman pikiran kamu pintar sekali karena ini ada kartu The Magician ya. Kamu pintar sekali bersilat lidah, artinya kamu berkata kepada orang-orang, aku sudah berhasil, aku tuh pintar ya mencari uang, bla bla bla. Padahal kamu tinggal melanjutkan usaha orang tua. Kamu tinggal melanjutkan usaha mbah-mbah kamu gitu loh. Nah, kamu sendiri nggak produktif gitu loh di sini ya. Ya, maunya di sini enaknya aja kamunya ya. Dan kamu untungnya kamu pada keberuntungan gitu. Jadi kamu maunya enaknya, artinya kamu nggak mau capek usaha-usaha gimana sih kalau seandainya dari nol. Nah,
kamu nggak seperti itu, tapi kamu mengaku kepada orang-orang aku berhasil gitu loh, padahal usaha itu udah hasil turun temurun. Contohnya ini contoh aja ya, ya nggak harus kayak gitu, ini hanya gambaran, maksudnya aku kira-kira kayak gitu gambarannya. Jadi kamu apa yang kamu nikmati sekarang ya, itu bukan hasil kerja keras kamu dari nol gitu loh di sini ya. Tapi kata orang-orang di sini ya, kamu mau gimana aja di sini kamu tetap di mata ini, pokoknya ya, ini ada orang yang menilai kamu, beberapa orang di sini ya yang menilai kamu itu pasti kamu sukses gitu aja. Orang-orang tuh nggak tahu asal muasal tentang diri kamu, dan orang nggak mungkin apa ya, menelusuri sejauh itu gitu. Gimana sih dia dulu mbahnya, gimana sih dulu bapaknya, gimana, orang nggak mungkin. Orang taunya kamu sekarang kerja dan kamu sukses. Nah, dan orang-orang tuh nggak akan berpikir sejauh jangan-jangan itu usaha orang tuanya lagi bla bla bla, nggak akan sejauh itu. Jadi di mata orang ya udah kamu berhasil, sukses gitu kata. Bahkan itu kata beberapa orang loh ya. Memang di sini saya melihatnya hampir semua orang di sini ya, memang kamu itu dirasa sukses itu dari kamu gitu loh. Ya, tapi ada beberapa orang juga di sini yang menilai bukan dari kamu. Kamu bukan tipe orang yang potensial sebenarnya. Cuman kamu terlahir dari keluarga yang potensial gitu loh. Ya. Faktor-faktor keberuntungan juga sih. Ya. Nah, kamu tinggal apa ya? Kamu tinggal melanjutkan usaha yang ada gitu loh. Jadi di sini kamu udah tinggal memetik hasilnya, tinggal melanjutkan usaha yang ada, dan kamu petik hasilnya gitu. Intinya di sini orang-orang menilai kamu sejahtera ya. Kamu itu, hidup kamu itu enak ya, selalu ada ya. Bahkan yang orang-orang harapkan tapi tidak bisa didapatkan, nah itu kamu dapatkan di sini gitu loh. Kamu menikmati hasil kerja keras kamu di sini. Tapi di sini cuman ada beberapa orang yang menganggap hasil kerja keras kamu itu sekali lagi bukan dari kamu yang dari nol, tapi orang tua kamu yang dari nol atau mbah-mbah kamu yang dari nol gitu di sini. Kamu tinggal melanjutkan. Ada yang seperti itu di sini ya. Tapi ada juga yang berpikir tapi ada juga yang tidak berpikir sejauh itu. Pokoknya kamu seorang yang sukses gitu di sini. Ya, dan itu hasil kerja keras kamu ya. Ada yang seperti itu di sini, macam-macam ya berpikirnya. Intinya kamu bahagialah, sejahtera lah kayak gitu. Kamu memiliki apa yang nggak dimiliki orang lain. Hati kamu senang ya, kata orang di sini. Pikiran kamu senang karena secara kesejahteraan perekonomian kamu dapatkan di sini gitu. Dan kalau semisal kamu ingin sesuatu ya, tabungan itu ada di sini ya, Page of Pentacle. Contoh nih, misalnya kamu tiba-tiba aja ingin segera berbisnis yang baru. Nah, kamu tuh udah pasti punya modal kata orang di sini. Kamu nggak susah payah. Contoh nih, misalnya ada orang yang berkata, enak ya, misalnya kamu bernama Michelle ya, enak ya Michelle, kalau aku aku mau berbisnis ini, aku susah untuk modal bisnis ini, jadi untuk modal aja aku harus kerja keras dulu. Nah, tapi kalau Michelle pasti dia udah punya tabungan karena dia udah memang sukses. Nah, gitu loh, pasti tabungan dia udah banyak. Jadi kalau misalnya dia mau usaha baru, bisnis baru, dia sudah ada modal pastinya. Nah, gitu loh ya, itu di pikiran orang. Pokoknya kamu di sini sejahtera ya, apa-apa selalu ada di sini ya, atau selalu punya di sini, dan kamu bisa menambah bisnis baru pastinya karena tabungan kamu pasti banyak kata orang-orang di sini ya. Jadi menilai kamu sangat-sangat bagus di sini. Oke. Cuman beberapa orang aja di sini yang menilai kamu itu hanya kamu sih memang kerja keras ya kata orang tersebut. Cuman usaha itu bukan kamu yang dari nol gitu loh. Ada yang seperti itu juga, oke. Jadi itulah ya orang di mata orang-orang mengenai kesejahteraan perekonomian kalian, oke.
Lanjut buat kalian yang pilih nomor 3. Bagaimana orang-orang atau bagaimana di mata orang-orang dalam menilai kesejahteraan perekonomian kalian, teman-teman? Ini ada kartu The World di sini. Wow, ini juga udah bagus di sini kartunya, ya. Ini bagus di sini. Jadi kartu The World di sini mengartikan kamu berhasil, ya. Apa yang ingin kamu capai itu kamu dapatkan. Dan ini memang melalui kerja keras, ya. Beda dengan nomor 2 tadi, ya. Karena nomor 2 itu tadi ada yang menganggap bukan dari nol. Nah, kalau ini anggapannya dari nol, ya. Anggapannya dari nol di sini dan kamu berhasil sukses gitu di sini, ya. Jadi di sini kamu tipe orang yang, ini kata orang-orang loh ya, kamu tipe orang yang punya pemikiran terlalu berhati-hati ya tentang masa depan kamu. Artinya mengenai masa depan kamu, kamu strategikan dari sedini mungkin, dari usia sedini mungkin, udah kamu strategikan. Makanya aku bilang tadi kamu berhati-hati gitu loh. Itu di mata orang-orang kamu berhati-hati. Jadi segala sesuatu mengenai masa depan kamu strategikan, kamu atur baik-baik, kamu disiplin gitu ya. Kamu apa ya? Ibaratnya kalau kayak buku itu kamu tata dengan rapi, dengan baik dan benar. Ya, demi apa ya? Misalnya kalau buku-buku tuh biar nggak hilang, biar kamu kalau belajar langsung ada, karena udah rapi gitu ya. Nah, sama kayak gitu ya, kamu tata umur kamu dengan hal-hal yang berguna, yang membuat masa depan kamu itu tertata dengan baik gitu loh di sini. Contoh nih, misalnya kamu misalnya ya, ada kan orang nih ya, di usia 17 tahun ya, dia itu masih bergantung kepada orang tua, dan apa-apa tuh diserahkan kepada orang tuanya. Tapi ada juga anak yang di usia 17 tahun, dia sudah berhati-hati mengenai masa depannya. Contohnya misalnya, contoh ya, karena ini kan dari nol ya kan, dari nol kan. Sorry. Waduh gitu ya. Keadaan aku seperti ini nih. Aku kudu sukses nih, sekarang aku usia 17 tahun. Nah, kamu mulai dari hal-hal kecil. Misalnya contoh, ini ada bunga ya di depan aku ya. Contoh nih, misalnya ada bunga-bunga di jalan misalnya, atau di pinggir-pinggir jalan protokol ya, bunga yang tidak ada pemiliknya. Kamu ambil, kamu rawat seperti itu ya, kamu rawat ya. Akhirnya kamu bisa membeli bunga-bunga yang mahal. Jadi dari bunga-bunga yang tidak layak dijual atau bunga-bunga pinggiran gitu ya, kemudian kamu rawat dengan baik, akhirnya kejual dengan harga yang cukup bagus. Nah, dengan uang sebanyak itu ya, akhirnya kamu usahakan untuk membeli bibit-bibit bunga yang mahal misalnya. Kamu rawat ya, kamu rawat terus kayak gitu sampai kamu sukses. Nah, contohnya kayak gitu. Itu kan contoh dari nol sampai kamu itu bisa menjadi penjual bunga yang sukses. Akhirnya dari penjual bunga kamu buka perusahaan, misalnya buka perusahaan ini ya, jualan ini pot bunga misalnya, pot bunga atau apalah macam-macam, sampai kamu dapatkan yang sebaik mungkin gitu. Dari bunga yang dari awalnya menjual bunga yang bunga yang harganya murah-murah, kamu rawat ya, sampai kamu bisa menjual pot-pot bunga sampai kamu terkenal misalnya. Nah, itu loh di sini. Nah, itulah kamu di sini. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Ini yang aku jelasin tuh hanya gambaran, teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya. Itulah kamu di mata orang-orang. Jadi orang-orang ya menganggap kamu tuh saat ini memang sukses, ya, memang sukses. Seandainya kamu di media sosial, mohon maaf, cukup pamer misalnya ya, cukup pamer. Contoh, kamu punya barang-barang mewah, kamu unggah di media sosial misalnya. Orang itu yakin, iya sih dia kan pekerja keras dan dia memang tipe orang yang hati-hati dari dulu dia gitu loh. Terutama orang yang kenal kamu di sini, dia menilai, iya dia memang orangnya disiplin dari dulu. Ya, dia nggak suka buang-buang waktu. Dan dia nggak suka membuang-buang atau mensia-siakan sebuah peluang. Apa-apa yang menghasilkan duit pasti dia dia harus dia capai gitu loh.
sesuatu yang sekiranya menghasilkan uang, ya, sesuatu yang sekiranya untuk mencapai kesuksesan, membuat kesuksesan di masa depan, nggak dia sia-siakan. Aku tahu sifat dia dari dulu. Nah, itulah ya di mata orang-orang. Tapi kalau semisal orang-orang itu nggak kenal kamu, ya, misalnya dia hanya tahu kamu di media sosial misalnya, itu percaya kok di sini kalau kamu tuh orang yang sukses, ya, dan dia tidak berpikiran jauh kamu tuh dari nol atau enggak. Pokoknya dia percaya kalau kamu tuh orang yang bahagia gitu loh. Jadi bukan sekedar di media sosial aja, dia yakin gitu kalau kamu tuh benar-benar memang orang yang sukses di sini gitu ya. Tapi kalau orang yang di dunia nyata yang aku bilang tadi, kamu tentang kamu di mata orang-orang tuh bagus, yang aku bilang tadi ya. Iya sih, dia tuh nggak pernah membuang-buang sebuah peluang, ya. Akhirnya membuahkan rezeki, membuahkan kesuksesan. Wajar dia sekarang sukses, nah gitu loh. Wajar dia sekarang hidupnya bahagia karena saya tahu dia dari dulu bagaimana. Nah, gitu loh. Jadi memandang kamu positif di sini. Dan dia menganggap kamu seseorang yang sukses berkat kamu sendiri, berkat kerja keras kamu sendiri di sini. Oke. Itu sih di sini ya. Itu penilaian orang-orang mengenai kamu. Buat kamu yang pilih nomor 3, aku nggak bisa nyebutin kamu dealing dengan siapa karena saya nggak tarik untuk orang berpasangan di sini ya. Jadi begitulah. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 4 di sini. Oke, bagaimana sih orang-orang menilai kesuksesan kamu, ya, menilai kesejahteraan perekonomian kamu, ya. Oke, ini ada kartu The High Practice. Kamu itu tipe orang yang sulit ditebak di sini, ya, kata orang-orang ya. Jadi orang-orang itu sama kamu serba tanda tanya di sini, nggak ngerti di sini. Jadi orang-orang di sini pada pengen tahu tentang kamu teman-teman. Jadi belum bisa mendeskripsikan kamu itu bagaimana sebenarnya, gitu loh. Contoh nih misalnya ya, dia ini sebenarnya gimana sih gitu. Dia kayak apa sih kehidupannya. Nah, orang-orang tuh penasaran sama kamu. Orang ini pamer sih enggak gitu ya, tapi kan belum tentu orang itu enggak pamer, belum tentu orang itu enggak punya apa-apa gitu loh. Nah ya, belum tentu orang itu nggak punya apa-apa. Contoh nih misalnya orang-orang melihat kamu di media sosial biasa-biasa aja ya, kamu nggak pamer seperti Instagram yang apa, para pengguna Instagram yang lain gitu, yang mana zaman sekarang kan udah terbiasa, udah hal yang biasa kan pamer ya. Jadi kalau dia beli mobil terbaru, dia update yang mobil lama, aduh ini buat ini aja deh, buat koleksi aja, sekarang tuh ada mobil keluaran baru, aku lagi beli. Nanti kalau udah beli dia pamer di media sosial, wah aku nih ya, ini hasil kerja keras aku nih, ini aku sudah beli apa misalnya kayak gitu. Nah, kamu nggak kayak gitu di sini. Ini membuat orang itu bertanya-tanya, itu bagaimana sih sebenarnya gitu. Kehidupannya bagaimana sih? Bagaimana sih tingkat kesejahteraannya? Jadi di sini bertanya-tanya ya. Sekali lagi, bagaimana orang-orang menilai tingkat kesejahteraan kalian? Orang-orang di sini bertanya-tanya tentang kesejahteraan kamu. Mereka tuh nggak bisa mendeskripsikan, nggak bisa menilai di sini karena mereka merasa nggak tahu di sini ya mengenai kesejahteraan kamu di sini. Yang ada kamu tertutup ya, tertutup biasa-biasa aja ya. Kamu nggak menampakkan hal-hal yang berbau ke arah itu. Makanya orang-orang bertanya-tanya gitu ya mengenai kehidupan kesejahteraan kamu di sini. Dan kata orang-orang, meskipun kamu di media sosial atau di dunia nyata kamu tidak menampakkan barang-barang mewah misalnya, kamu tidak berbicara hal-hal yang berbau kesuksesan, orang-orang itu di pikirannya tuh yakin gitu loh ya, kalau kamu itu belum tentu orang yang gagal di sini, belum tentu ya. Tapi memang kamu apa ya, kayak tertutup di sini ya. Jadi orang tuh menilai kamu lebih pada tertutup di sini ya. Itu sih penilaian orang-orang. Jadi orang-orang nggak tahu lah kayak gitu. Malah orang-orang di sini bertanya-tanya tentang kesejahteraan kamu. Oke? Itu buat kamu yang pilih nomor 4 di sini. Teman-teman, bagaimanapun ini kan general reading ya kan. Bisa jadi bukan energi kamu gitu loh. Makanya mending sama aku konsultasi. Dan ini
karena aku di sini hanya narik satu kartu aja, dan di sini aku hanya menarik bagaimana penilaian orang-orang secara keseluruhan mengenai kamu. Jadi aku nggak bisa berkata kamu dealing sama ini nggak bisa kayak gitu ya. Untuk konsultasi pribadi teman-teman langsung aja chatting di WhatsApp aku di nomor 0822 3439 0339. Tapi harga ini sudah tidak berlaku ya. Harga ini sudah tidak berlaku ya. Jadi 4 bulan kemarin saya sudah melakukan harga gila-gilaan, padahal saya sibuk banget ya. Jelas kemarin di tengah kesibukan saya ya. Ini perusahaan saya yang pertama ya. Ini perusahaan produksi kopi saya. Jelas ya, di sini ada nama saya Raden Ajeng Mila Novitasari. Ini usaha saya dari saya usia kalau nggak 21 tahun, usia 22 tahun. Saya lupa, waktu itu saya baru kuliah S2 ya. Dan ini juga usaha saya. Jadi wajar kalau saya misalnya masih perusahaan kecil-kecilan, ya wajar karena saya dulu masih kecil ya. Usia 22 tahun itu biasanya kan rata-rata orang minta duit sama orang tua ya. Tapi kalau saya usia 22 tahun atau 21 tahun saya lupa. Pokoknya saya awal S2 baru lulus S1 waktu itu, saya justru di sini mendirikan perusahaan sendiri ya. Jelas ya. Nama saya ya Raden Ajeng Mila Novitasari ya. Nah, ini kesibukan saya ya. Ini kesibukan saya dari saya S2 dulu di tahun 2013 teman-teman. Dan dibalik kesibukan saya mampu mereading orang dengan harga murah banget, 60.000 aja. Dan 50.000 aja sempat ya telepon ya. Itu membuat orang-orang tuh ngantri. Padahal saya sibuk di 2 perusahaan saya itu ya, di kopi, di produksi kopi dan di ikan bawal. Dan sekarang ini saya sudah menutup harga ini. Alasan saya menutup harga ini kenapa? Karena di tahun ini saya menambah perusahaan lagi, yaitu di perusahaan keramik. Otomatis kesibukan saya bertambah. Jadi kalau semisal dengan harga seperti ini ya, kasihan aku dong ya. Jadi aku sudah cukup berkompromi dengan kalian selama 4 bulan. Kurasa kompromi aku sudah selesai ya. Dan sewajarnya kalau semisal aku sudah menutup harga kompromi ini ya. Yang pertama aku capek ya kan, karena 2 perusahaan ini, belum lagi perusahaan yang baru ya, perusahaan keramik ya. Dan aku sudah sewajarnya aku mengikuti harga pasar juga ya. Setelah sekian lama aku sudah cukup berkompromi dengan kalian. Itu jelas ya nama saya, dan ini identitas saya jelas ya. Ya, Raden Ajeng Mila Novitasari ya. Itu pabrik saya dari sejak saya usia 22 tahun. Kesibukan saya dulu di luar mengajar ya, di luar sebagai pegawai bank waktu itu sebelum menikah ya. Dan kalau sekarang itu kesibukan saya di luar konsultasi dan di luar YouTube. Jadi mohon pemaklumannya karena saya sendiri juga ada kesibukan. Jadi wajar kalau semisal saya mengikuti harga pasar, dan saya sudah menutup harga yang kemarin. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye.